ridho fi ridho walidain, syukurullah fi syukur walidain. Yang anda semuanya ini. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Basirul Kutu menceritakan, ambo ketika pergi ke Jakarta, itu badan ekonomi sangat berat menurut. Situasi terjadi timbul remaja, akhirnya maaf, ayah bundanya aku akhirnya berpisah. Gara-gara itu, Bu, banyak kasus perceraian Bu, salah satunya kurang iya itu Bu. Iya itu Bu. Bu, zaman kini Bu, dia belanja 50.000 le cukui. Anda Pak. Ayo harus jadi orang kaya Bu. Mandangannya lagi-lagi harus jadi orang kaya. Zaman kini Bu, 100.000 le cukui. Tidak ayo cukui dong. Ayo matre benar. Bu. Bu, bara cukuinya sehari 200. 200 berarti 6 juta lagi. 6 juta itu hanya untuk dapur. Alur anak-anak sekolah nih, masya Allah. Alur beli pulsa, you harus baganya 10 juta sebulan. Ayo rapatnya lah. Bu Hasna dulu menceritakan kamu mahasiswa syariah dulu. Jadi Bu Hasna, ketika awak menikah itu bagaikan dunia milik berdua, ya tuh Bu. Miskin, tidak masalah. Ado yang penting kumpul. Itu udah ada urusan sama muda. Dia ada ayam ado makan. Dulu itu anak cie, anak dua, anak tiga, panggil kepala. Piti dah, kejadian Pak Anda. Bayi terlantar. Kok masalahnya kira-kira? Kok Pak Polisi lagi menyelidiki apa masalahnya kira-kira? Apakah gara-gara pergaulan bebas? Apakah karena ada piti? Bu, Bu. Ternyata ketika itu kita menceritakan Basirul Kutu tidak apa-apa. Ketika itu akhirnya orang tuanya berpisah karena ekonomi. Berpisah. Setelah itu lama kelamaan Basirul Kutu ini sukses. Akhirnya kan apa? Dia ingin menyatukan ayah ibunya. Masya Allah. Saya harus bisa menyatukan ayah ibu saya. Dan setelah disatukan, umrohkan Bu. Nah itu besok anak tuh. Hei, kalau kayo besok, lain tak lupa jo ayah bunda wak. Anu mah. Lupa tak jo ayah bunda wak. Kalau lupa dorang kok, sampai jamalin bundang. Merantau pulang kayo, cari ibunya buruan. Nyobawa bini rancak dari Pulau Jawa. Yo sama anak kami, tiba di Rana Minang, ibunya kok pakai daster. Baunya bau kemenyan, bau dapur, tak pandai menggaya, malu malin gondang. Anakku malin gondang, siapa? Saya mau itu habis Pak. Ternyata Basirul Kutu tidak seperti itu. Dia sukses, dia satukan ayah ibunya. Karena dia merasa bagaimana? Karena dia suksesnya itu karena doa-doa ayah ibunya. Doa-doa ayah ibu. Tiap malam nak kau ibu awak kau awak berdoa. Ndak ada piti dicarian piti tu awak. Ambo dulu Pak, ambo yang memang ambo kalau cerita ayah bunda aku yo ndak ada, memang kini lah ndak ada lagi. Jadi waktu itu aku cerita sekitar ambo kan keinginan sekolah aku yo tinggi Pak. Jadi waktu itu sampai kini ambo honor yo soalnya Pak. Jadi waktu itu di honor itu kan ada tunjangan fungsional. Jadi tunjangan fungsional kalau berdua suami istri ada lah bisa untuk daftar S2. Jadi daftar dalam S2 Pak. Nekat ayo, aku ingin kuliah. Gitu. Kiranya alhamdulillah lulus tes S2 di IAIN. Ala lulus, abiti lah yang keluar. Kamar melapor tentu ke orang tu naikolah masya Allah. Akhirnya aku baik lunang. Aku tahu suka anaya.
Di sore hari itu mau minum kopi. Aku modelku cara membuk kan, minum kopi. Aku bagian kopi. Itu ada cerita. Aku bilang pulang dulu. Pulang malah orang bahaya yang mana ampar pulang teh. Nah itu ya itu berarti macam kan. Kapatang aku ingin kuliah di S2. Alamat daftar. Alhamdulillah lulusnya. Itu bang. Tapi tidak ada dah. Mendaftar. Spontan aja refleks orang tua. Itu angkat punya ladang. Jangan ladang. Perlu ladang atau perlu piti? Perlu sekolah. Jawab perlu sekolah. Perlu ilmu. Ajual ladang. Perlu sekolah. Masya Allah. Model itu tidak apa pikir. Model itu orang tua tidak pernah berpikir untuk anak. Tidak ada di aduan. Jadi kalau ada anak-anak yang masih melawan, membantah, ya, orang tua, naudzubillah subhanallah. Ananda, dia pernah menjadi orang lain. Dia pernah menjadi orang lain. Telah pernah menjadi orang lain. Alah siapa? Telah pernah menjadi orang lain. Alah siapa tu? Dalam HP. Oh lah itu hebat kemana? Bu, ambu pertama kali mencari orang Melayan ke maafku. Itu istri ambu. Ya Allah, anak pertama. Ayo menangi aku. Banyak menangi. Ambu di belakangnya kan itu bidan. Jadi tangan ambu itu pacik. Palu kadang-kadang sekadang jagung gitu orang. Dingin palunya. La ilaha illallah. Tidak bisa menangis. Dia menangis mula. Cek bidan semangat nih. 5 balik menit lagi kalau tidak keluar dibawa ke rumah sakit operasi. Ya Allah. Dia kena memang itu pertama melayan anak juga ada. Tapi alhamdulillah lain juga punya. Baik itu susahnya ibu awak tinggalnya. Makanya wajar di dalam ayat itu wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li walidayk ilayyal masir di dalam surat Luqman. Dan telah aku wasiatkan kata Allah Subhanahu wa taala, berbaktilah sama ibu bapak. Ibunya yang telah mengandungmu dalam keadaan lemah bertambah-tambah. Ya payah awak mengandung, Bu. Lah pernah cerita juga anak-anak awak kalau mengandung itu susah. Ceritoan, Bu. Supaya mengerti. Ya kalau nak diceritakan nak ngerti gitu. Susah orang mengandung. Ayat yang mengejian. Ampun nak merasakan. Tapi mencari ya susah. Duduk susah, tagak susah. Lalu telungki apa lain. Ya payah. Itu Bu, ya Pak ya. Makanya maaf Pak. Ibu ini derajatnya 3 kali lipat dibandingkan ayah. Karena yang 3 hal ini tidak pernah dirasakan oleh ayah. Apa yang 3 hal? Mengandung. Ya susah mengandung Bu. Istri ambo tuh ya mungkin mengandung salah satu. Ibu yang mengandung payah. 7 bulan tuh Bu. Itu melapik saya Bu. Muntah ya Allah. Sampai darah keluar tuh anak pertama. 7 bulan. Mungkin ada yang santai. Kece orang hamilnya hamil kucing. Ya. Murah mengandung, murah melihat. Habis itu hamilnya cek lain. Setahun cek lain. Ya karena murah. Ada Bu tetangga kami ada yang itu. Habis melihat besok mencuci lagi. Masya Allah. Itu memang Allah memberikan rahmat. Tapi adonan payah. Nah Pak Ibu hormati. Melahirkan, tidak ada pernah lagi. Menyusui, tidak ada pernah laki-laki. Hoi, Nandai, perhatikan. Hoi. Nanti kalau seandainya orang tua kalian ganti menjadi lemah, yang dahulunya, sama jawab Pak Go, ini masih tagang kok. Besok kalau umur 70 tahun kembali lunak. Biarlah dalam surat Yasin. Dalam surat Yasin ayat 68, ketika umurnya dipanjangkan, maka dia dikembalikan seperti awal mula dilahirkan. Yang dahulunya matunya rabun, kini rabun kembali. Saya itu Pak, anak yang bayi itu kan nampak ada. Kini rabun kembali.
Yang dahulunya ketika bayi tangannya lunak, kini ketika tua kembali lunak. Yang dahulunya pendengarannya payah, kini payah walia. Yang dulu jalan tidak bisa, kini tidak bisa jalan. Maaf, apalagi kalau sempat orang tua kita lumpuh. Woi Nanda, kalau seandainya orang tua kita tergeletak di rumah sakit, lenamu awak mandian, anak sih mang. Lenamu awak menyuruh nasi. Lenamu awak mengangkatnya, mengendong dari WC, dari sumur ke sampai kasur. Lenamu. Kalau indah berarti awak lumpur begitu, awak diperlakukan model itu saya pendawa. Maaf, ibu-ibu, kamu menyaksikan tuh. Kini lagi makan, anak 2 tahun, mama, lagi nyuruh nasi tuh. Akhirnya nasi telataran, cebukan model itu orang tua. Masya Allah. Malam hari jam 2 balik malam, jam 1 balik malam, manangit jago. Jam 2 pagi jago. Orang tua jago. Itu ibu. Kalau ayah masih saya harus ketik. Aku dikeluar dari orang tua. Nah ini anak, tidak bisa. Kamu ceritakan seketik. Ceritanya adalah cerita Uwais Al-Qarni. Kita pernah mendengar kalau anak SMA ada buku ceritanya adalah Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang sangat ya memperhatikan ibunya yang semata-mata. Dia pernah mendengar cerita Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu seorang pemuda hidup dengan ibunya sudah lumpuh. Lalu hidup dengan penuh kekurangan, bukan hanya miskin tapi fakir. Tapi Uwais Al-Qarni setiap harinya berusaha karajonya itu yang penting bisa menyenangkan ibunya. Dia tidak makan asal ibunya makan. Model itu. Setiap harinya mandian, setiap harinya makan baju, setiap harinya nyuah nasi. Setiap hari. Coba bayangkan Pak, puluhan tahun. Ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu yang saya hormati? Ternyata Uwais Al-Qarni suatu ketika dia berkeinginan menemui baginda Rasul Muhammad SAW. Karena beliau hidup pada masa Rasulullah, tapi dia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Dia karena mengurus ibunya sih Pak. Dia sayang ibunya, dan mungkin ibunya ditinggal. Orang parangnya tidak bisa parang. Orang berdakwah bersama Rasulullah tidak pandai meninggalkan ibunya. Suatu ketika dia alah kangen anaknya. Di perang Uhud Rasulullah itu kan giginya patah. Di perang Uhud. Dia karena sayangnya berbagi Rasul, nyu ambil batu, nyu topokan ke giginya supaya nyu merasa bahas susahnya Rasulullah ketika berperang. Model itu Pak. Jempaknya Uwais Al-Qarni. Akhirnya nyu minta izin sama ibunya, wahai ibu izinkan aku baik menemui Rasulullah. Alah kangen bana ingin sokonya Rasulullah. Tolong izinkan. Dia Uwais Al-Qarni orang batu tentu diizinkan sama ibu. Tapi dengan syarat jangan lama-lama di sini. Kalau lama-lama di sini ibu justru ya. Iya Bu, aku sabar tanya, aku ingin. Singkat cerita Bu, ibunya Bu dititipkan ke tetangga. Tetangga itu nama orang elok untuk diterima. Pasti karena pergaulannya elok diterima. Akhirnya dititipkan ke tetangga. Uwais Al-Qarni berjalan. Uwais Al-Qarni tidak punya motor, tidak punya motor. Dulu tidak ada ojek. Berjalan Bu sampai ke Madinah. Sudah berhari-hari, puluhan hari sampai ke Madinah. Dia ketuk pintu, ketemu dengan rumah Rasulullah SAW. Ternyata yang membukakan adalah Siti Aisyah. Siti Aisyah, siapa Siti Aisyah Bu? Istri Nabi ya, semuanya hafal ya Siti Aisyah. Siti Aisyah dibukakan Siti Aisyah dari balik tabir. Siti Aisyah bilang, mencari siapa? Saya mencari baginda Rasul Muhammad SAW. Kalau mencari baginda Rasul, beliau sekarang sedang tidak ada di rumah karena beliau sedang perang. Namanya perang. Uwais Al-Qarni berkecamuk hatinya. Telah jauh ikut di situ baca pulang balik atau tunggu Rasulullah. Pulang balik atau tunggu Rasulullah. Jauh-jauh. Dan tak karena kece ibunya tadi akhirnya biarlah pulang. Tidak jadi ketemu Rasulullah karena ibunya menanti di rumah, tidak boleh lama-lama. Akhirnya Uwais Al-Qarni pulang, Rasulullah tiba.
Disampaikan oleh Siti Aisyah kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai baginda Rasul, tadi ada nanti ibu pemuda. Beliau ingin betul bertemu dengan Rasulullah. Jauh-jauh beliau datang. Tapi karena cintanya kepada ibunya, dia menyebabkan tidak bisa menemui. Apa kata baginda Rasul? Dialah Uwais Al-Qarni, bisikan oleh malaikat namanya Nabi. Beliau adalah salah satu penduduk langit. Penduduk langit. Ini oleh di bumi, tapi masuk penduduk langit. Maksudnya adalah penduduk surga. Masya Allah. Ingin jadi penduduk langit atau penduduk bumi, Bu? Anak-anak, penduduk langit atau penduduk bumi? Langit bumi. Syaratnya cinta kepada ibu bapak. Ternyata luar biasa. Bahkan ketika Rasulullah duduk-duduk seperti ini bersama sahabat, apa kata Rasulullah? Wahai Umar, wahai Abu Bakar, wahai Ali, wahai Utsman, wahai sahabatku, ketika engkau berjalan di kampung itu, misalnya di Ampang Tare ya, di Ampang Tare, sopok Uwais Al-Qarni, minta doa sama dia, karena doanya makbul diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa hijab. Subhanallah. Jadi anak yang berbakti sama ibu bapak, Bu, itu tanpa hijab, diterima oleh Allah. Tanpa hijab. Jadi anak-anak itu kenapa? Kalau nyala berbakti sama ibu bapak, berdoa ya Allah. Walaupun sekarang ya Allah pelajaran jarak jauh ya Allah. Walaupun saya tidak punya HP ya Allah, cerdaskan saya ya Allah. Cerdas sama. Asalkan apa? Berbakti sama ibu bapak. Karena apa? Setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap waktu, setiap saat, karena kita menjadi anak yang baik, doanya yang baik-baik jangan lari. Dia sukses taknya kalau rajin sholat, ya itu dah. Tapi kalau kerajonnya keluyuran, baraja maling, melawan aco, iya nak. Itu doa juga. Ini mungkin apakah sukses? Akhirnya Bu, ada sebuah nyanyi Roma Irama itu, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kalau model itu, kalau ridho fi ridho walidain, suhudullah suhudul walidain, jadinya apa? Yang baik semakin baik, atau yang soleh semakin soleh, yang bejat semakin bejat. Kenapa? Yang keluar dari mulut orang tuanya selalu laknat. Itu makanya hati-hati ya Pak, Bu. Pak, hati-hati. Sepadih-padihnya, senakal-nakalnya anak, jangan keluar di mulut awak itu keluar nanda elokan awak. Karena sama itu tadi mustajab diterima, langsung harus membuka. Waduh, kisah nyata. Jadi Bu, kau anak orang kayu, orang tua kayu. Jadi anaknya umur 4 tahun, baru 4 tahun terus mau berlari-lari. Jadi tidak sengaja berlari-lari, tak pelantiannya ada keramik mahal, antik mahal di rumahnya itu pacah. Langsung bersumpah dewa, mati taimbang soleh. Ayo datang kau. Udah itulah kira-kira. Anak aku macam-macam. Kira-kira model itulah. Bu, ternyata anak ini tumbuh menjadi dewasa, menjadi anak yang pintar. Sekolah di teknik sipil. Akhirnya dia menjadi seorang sarjana yang langsung diterima di perusahaan. Bahkan dia menghandle, karena pintarnya menghandle sebuah pembangunan. Nah, pembangunan tidak tanggung-tanggung, tidak rumah kita di Jakarta. Dia membangun gedung bertingkat. Tapi untuk membangun itu, merenovasi gedung yang ada itu harus diroboh. Kok ceritanya tuh? Victor. Dalam buku Hidayah. Jadi apa yang terjadi, Bu? Jadi ketika dia ingin memastikan bangunannya itu, ingin memastikan bahwasanya sudah pas timingnya, ingin memastikan di dalamnya itu tidak ada orang, ternyata dia masuk dalam ruangan. Dan saat ruangan itu matinya naik. Dikira orang ada orangnya, yang anak tadi itu masuk. Akhirnya timbul penyesalan takkan dulu 2 tahun yang lalu pada
Jadi hati-hati ya Pak, hati-hati. Hati ya, hati, maaf ini karena memang bercampur otomatis pelajarannya beda-beda. Artinya apa Bu? Kalau ingin memutus kenakalan anak Bu, yang bersabar itu orang tua. Yang bersabar orang tua. Yang bersabar orang tua. Bu, ini kisah aja, ini menginspirasi Bu. Kalian bisa Bu? Nah, ini menginspirasi, ini belum ada apa-apa, banyak cerita Bu. Ada seorang ibu Bu, anaknya ini semata wayang dan dia membesarkan anaknya sendirian karena suaminya meninggal dunia. Ibu kalau ditinggal suami menikah balik atau mengadakan seorang. Awak muda baru. Bu, awak muda baru. Aku takut ibu. Yo kalau masih muda laki lah celai. Kalau lah ragu halal mah. Tapi ibu kau ndak laki. Ini biarlah buka dengan anakmu. Bu. Anak akhirnya dimasukkan dalam SD. Cuman anakku merasa malu jadi ibunya. Itu ceritanya Bu. Anakku malu merasa sama ibunya deh ibunya kok malu matunya celek sebelah. Kalau awak punya induk matunya celek sebelah tidak malu. Alhamdulillah, jangan malu. Ya. Jadi anakku malu. Dan yang lebih membuat dia malu adalah ibunya kok karajo ditampeknya raja. Jadi tukang cuci dole, malu. Malu enggak? Kira-kira? Jangan malu nak, jangan malu ibu awak. Tapi anakku malu, anak doraku. Malunya. Makanya mengecek sama ibunya di rumah, Bu. Kalau beko di sekolah, Bu, jangan sapu-sapu dia nak. Malu dia sama kawan-kawan, itu celek. Ini namanya anak itu lah gitu buat. Jadi istilahnya aduh, apa potensi nak itu anak nakal. Tapi ibunya enggak ada, guru enggak ada yang punya anak. Tetap enggak ada sumpah enggak ada. Siapa mudah-mudahan jadi anak sukses. Tapi anakku hebat, cerdas. Ini juara dari SD. Sampai ke SMP. Dan yuk, anak tuh motivasinya saya harus menjadi orang sukses. Saya tidak ingin seperti ibu saya. Saya ingin jauh dari kehidupan saya. Saya harus menjadi orang sukses. Jadi niatnya burunya Pak. Dia ingin sukses supaya jauh dari ibu. Tidak ingin membiarkan ibunya, tapi dia ingin jauh dari ibunya. Kan perasaan. Akhirnya singkat cerita Bu, dari SD ke SMP ke SMA dia cerdas karena pintar. Akhirnya dia mendapatkan mahasiswa undangan. Tidak tanggung-tanggung loh ke Malaysia. Kalau dulu istilahnya PMDK kalau mahasiswa undangan. Dapat mahasiswa undangan di Malaysia. Di Malaysia yang namanya kuliah S1 itu kan kurang lebih kayak tahun. Yang ibunya kok menanti-nanti deh anak itu juga pada pulang-pulang bersama orang rumah di Malaysia. Dia sukses di sini. Sampai ditunggu sampai 8 tahun Bu. Akhirnya yang namanya seorang ibu kangen. Tak tahan ya. Di kumpulan pitinya selama kok akhirnya nyupai ke Malaysia. Selama koknya kadang-kadang nyonya alamanya di sini. Kan banyak orang merantau di Malaysia. Wah ini di sini cari. Terus singkat cerita ibu di sini juga. Assalamualaikum. Akhirnya ada anak 2 orang. Waalaikumsalam. Ini. Namanya anak-anak. Cik umur sekitar 5 tahun, yang cik sekitar 2 tahunan lebih. Madangnya itu ibunya suka kayak keluar anaknya Bu. Terkecil ibunya itu adalah ibu. Ternyata bukan kangen-kangenan, justru dia tarik ibunya, dijauhkan dari anaknya. Biar anak itu. Tapi lagi kecil, jangan sampai kuat yang ibunya buta menjadi. Wahai kamu risiko naik kampung. Kamu ingin pastikan Anjole selamat-selamat aja. Sukses itu bahagia. Itu memang itu. Kalau di Siko ini bisa benda itu Bu. Kalau Bapak di benda itu Pak kira-kira Pak. Udah yang kira ya Pak. Ambo sih mungkin entahlah. Tapi itu yang terjadi Ibu. Murudado. Tidak baik Bu.
kalau lah mencari anakku sana, dia cari sana, ya bilang ibu pulang dulu. Aku ingin memastikan dia bahagia. Karena doa ibunya setiap malam itu didoakan anaknya, ya Allah, bahagiakan anak saya ya Allah. Sukseskanlah anakmu ya Allah, tiap malamnya doakan. Memang sukses anaknya, akhirnya pulang. Tidak ada menyembah-nyembah dong. Coba padahal itu malah udah tingkat anak doaku tinggi, tapi dia tetap sabar. Akhirnya dia pulang. Singkat cerita bu, yang namanya di rantau itu biasanya kan ada reunian SMA. Akhirnya dia pulang tujuannya apa? Tidak mencari ibunya dong. Tujuannya ingin bangga, kayo pulang, tutur aja. Tapi yang namanya hubungan darah itu tidak bisa dibuang. Akhirnya ketika ingin pulang, ingin balik, takkanlah. Akhirnya lewat jalan kamu. Ketika lewat pas di pintu rumah milikku, kok sepi rumah. Akhirnya nyo buka pintu memberanikan diri bertanya lah ke tetangga sebelah. Orang yang tinggal di sebelah aku mana? Itu katanya orang itu siapa ya? Ambo itu, iya masuk. Diceritakan. Ibu nanti tapi beliau meninggalkan wacu sulit. Ikut tidak dalam film loh, kok kalah-kalah itu dalam film. Ikut kisah nyata. Kalau difilmkan mungkin boleh jadi, itu kisah nyata. Dibuka surat ini. Apa bunyi suratnya? Ini kira-kira ini bahasa saya mungkin, tapi intinya di dalam itu. Wahai Ananda, ketika engkau baca surat ini, ibu telah tiada. Mungkin selama ini engkau merasa malu sama ibu, karena ibu tidak mempunyai mata sebelah. Taulah engkau nak, ketika umurmu 2 tahun dulu, ketika engkau asik berlari-lari, ternyata engkau terjatuh. Di saat terjatuh terbentur kepalamu yang membuat matamu buta sebelah. Kan dikasih sayang ibu nak, kudonorkan mata sebelahku untuk matamu. Jadi mata yang kau pakai adalah mata ini, tanda kasih sayangku kepadamu. Saya setiap hari, setiap malam mendoakan kebahagiaanmu. Tidak pernah terbetik dalam hati saya untuk mendoakanmu yang tidak baik. Bahkan saya pergi ke Malaysia, nak, saya tidak ingin mengganggu keluargamu, tapi saya hanya ingin memastikan kau bahagia atau tidak. Diceritakan dulu. Sehingga tidak terasa menangis anaknya dulu. Menangisnya. Tersadarnya, tersentaknya. Buat kiranya orang tuanya itu butuh celek. Karena memang matanya itu disumbangkan ke matanya. Coba bayangkan tuh. Akhirnya tersadar, Bu. Akhirnya apa? Akhirnya bertaubat. Menyesal. Jadi, Bu, mungkin kini anak-anak awakku tangka, mungkin sampai mati mungkin tangka, tapi suatu saat karena doa-doa awak meninggal, kiranya bertobat. Alhamdulillah juga Pak. Akhirnya ketika awak meninggal, doanya Allahumma firli wali walidayya, menangis. Mungkin tidak dapat di dunia, tapi di awak di alam barzah dapat doa dari anak awak. Kenapa? Sabar. Ini ibu yang saya hormati. Zaman kini kau entahlah kalau wajib, tapi awak bersyukur, kok. Kau banyak anak-anak muda. Kamu bersyukur mana kau? Bersyukur. Nah, banyak anak-anak kita, anak muda yang ada di sini. Mudah-mudahan ini dipertahankan, ya. Mudah-mudahan dipertahankan. Jadi, Nanda ingin sukses, berbakti sama ibu, Pak. Betul. Selanjutnya kata beliau, apa yang membuat dia sukses? Apa yang membuat sukses? Yang keempat, jangan lupa berdoa. Makanya dalam sekolah itu setiap pagi berdoa enggak? Berdoa kan? Setiap pulang berdoa enggak? Sebenarnya diajarkan, itu artinya doa itu penting. Doa itu penting karena memang ilmu manusia itu dikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Bu, ibu banyak utang. Dia tidak banyak utang. Alhamdulillah. Negara banyak utang, awak tidak banyak utang. Alhamdulillah. Bu, kalau awak punya masalah, Bu, biasanya awak mengadu ke tetangga, ke teman, atau ke Allah. Sabu sudah. Iya. Ke tetangga lagi,
baik, mau ngaluh aja. Dia susah warna ini. Selaki magi piti 50.000, belanja setiap hari harus 200.000. Dia bisa berutang. Saya, bu, jangan lupa mengadu ke Allah. Memang mengadu ke Allah tidak mungkin utang itu selesai kalau tidak baik. Tapi minimal Allah kasih jalan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah cari jalan keluarnya. Janji Allah. Tapi kalau jauh dari Allah, hablum minallahnya jauh, Bu. Kok gini baru corona, Bu? Kok baru corona? Baru cie tentara Allah dan ampak lo le. Sempat nanti diturunkan oleh Allah Dajjal, kama ngawak le. Ini ibu-ibu yang saya hormati. Makanya maaf, ini agak pemerintah sekarang itu kan lebih cenderungnya ke lahiriah. Cuci tangan, pakai sabun, ya kan? Pakai masker, jaga jarak. Nah, ini bukan cemeh, tapi itu kan lahiriah. Batiniahnya mana? Suruh tobatlah. Ya. Ayat yang mengejek, walau anna 'alal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu. Jikalau penduduk negeri telah beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah buka pintu rahmat dari langit dan bumi. Tapi kalau durhaka berbuat maksiat banyak, narkoba ada di mana-mana, ya selingkuh ada di mana-mana, yang muda-muda suka pacaran, Bu, walaupun awak jaga jarak, pakai masker, batunya jadi sakit corona. Kalau dulu orang batu, Bu, yarhamukallah. Kalau kini orang batu, woi. Ini memang luar biasa corona. Jadi doa-doa di keislaman sudah hilang. Kalau dulu bersobok salaman, yang laki-laki sama laki-laki ya. Kalau yang perempuan memang bagus seperti ini. Tapi kalau guru dengan murid, oke lah, Bapak, karena itu bagian daripada ya hormat, ya. Kini tidak ada salaman. Assalamualaikum. Mari diajarkan itu. Memang padahal salaman itu, Pak. Salaman ini ketika masih berjabat tangan kata Rasulullah, runtuh itu dosa-dosa itu. Dan Bapak Ibu yang hormati, Bu, saya alhamdulillah ini ke masjid walaupun tempel-tempelan, tidak takut corona kan? Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa lam yakhsha illallah. Itu ayat kecil itu dalam surat Taubah. Orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang mengamalkan masjid, beriman kepada Allah, mendirikan sholat, dia tidak takut kepada Allah. Oh, pemerintah benar, karena itu bagian daripada ikhtiar. Tapi ditambah, jangan lupa hanya membersihkan badan, tapi yang terpenting adalah membersihkan hati kita dan mensucikan jiwa kita. Dengan apa? Hablum minallah. Banyak berdoa. Kata-kata doa. Sholat itu artinya juga maknanya doa. Sholat, Bu, yang sholat. Bu, kalau anak tangga, Bu, sholat tahajud, berdoa. Ada penyakit di badan awak, berdoa kepada Allah. Banyak utang, berdoa kepada Allah. Banyak masalah, berdoa kepada Allah. Karena apa? Allah itu maha segala-galanya. Jangan berkerdilkan Allah. Kalau awak dalam minta doa, sombong awak namanya. Sombong. Pas kerja kotor berdoa. Dia yang ada. Nah, Bapak Ibu hormati, kalau cukup panjang. Kok panjang bisa. Cuma aku akan jauh enggak. Nah, Ibu, saya hormati, karena jadi kunci kalau kalian ingin bahagia, ingin sukses, yang pertama apa tadi? Jujur, oke. Yang kedua, sungguh. Yang ketiga,
belajar dimanapun. Ya, ingat belajar di mana? Ini lagi update nih sekarang. Walaupun di rumah belajar, apalagi kalian punya HP, tidak ada alasan untuk tidak belajar. Bahkan sekarang itu dunia dalam genggaman kata orang. Betul tidak, Pak? Jangan dibuat untuk negatif. Ya. Suruh belajar, tak apa yang ditonton, tak apa yang dicari. Dilihat pelajaran-pelajaran. Ya. Setelah itu, selanjutnya yang kelima, berbakti sama ibu, bapak. Selanjutnya, berdoa atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa demi masa Anda semuanya Bapak Ibu hormati, masa itu senantiasa berputar, wa ikhtilafil laili wan nahar, perubahan malam dan siang, itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tahun 1442 Hijriah, artinya umur kita senantiasa bertambah. Yang dahulunya umur awak 70, kini adalah 71. Yang dulunya mungkin 7 tahun, sekarang 8 tahun. Yang dulunya awak 20 menjadi 21. Umur bertambah, jatah hidup kurang. Jadi jatah hidup kita itu berkurang. Maka orang yang cerdas adalah orang yang pertama, dia senantiasa beriman, yang kedua beramal soleh, yang ketiga saling menasihati dalam kebaikan, dan yang keempat menasihati dalam kesabaran. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan di tahun baru 1442 Hijriah ini ada niat, ada azam untuk lebih baik, menjadi suami yang lebih baik, menjadi istri yang lebih baik, menjadi ayah ibu yang lebih baik, dan menjadi anak yang lebih baik, dan menjadi hamba Allah yang lebih baik. Yakinlah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Kalau hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itulah orang-orang yang beruntung. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, itulah orang-orang yang merugi. Sama sih merugi, bodoh sih merugi. Apalagi hari ini lebih buruk dibandingkan hari kemarin, itulah orang-orang cilaka. Belasan tahun suka pacar, ala babini suka pacar, ala kakek nenek suka ya pacar, cilaka. Aduh tobatnya. Tuh. Di SD tidak pernah juara, SMP juara nomor belakang, SMA drop out, cilaka. Nah, harus tambah samtiang, bukan tambah ke belakang. Dulu ayah awak SD, awak harus sarjana. Maaf ini, kalau di orang Jawa ini pesan terakhir. Orang tua saya dulu memesankan pada saya, seorang anak itu mendem jeruk, mikul dulu. Coba ulang lagi, mendem jeruk, mikul dulu. Maknanya luar biasa. Mendem jeruk artinya seorang anak itu harus mampu mengubur habis aib keluarga, menghilangkan aib ke keluarga, menghilangkan kekurangan keluarga, dihilangkan. Mendem jeruk, jangan justru diceritakan kelemahan kau nanang kau. Ayah bunda awak baca kak cerita aja kau deh, karaju baca kak saya bangga lah cerita. Mendem jeruk, artinya apa? Ayah kita boleh jadi tukang angkat, jadi petani, tapi saya nanti menjadi orang yang sukses. Mikul dulu mengangkat derajat seorang anak itu. Bapak yang saya hormati, itu mungkin pesan-pesan. Mudah-mudahan kita semuanya dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.